Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, yang Allah masih memberikan kita taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu nikmat yang paling agung, pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hambanya adalah nikmat yang mana Allah itu diberikan keridhaan atas segala ketetapan yang Allah berikan. Karena makom ridho ini makom yang tertinggi. Akan tetapi sulit kalau orang itu sabar dengan ketetapan Allah, ridho atas ketentuan Allah. Ini adalah pemberian yang paling nikmat. Banyak Allah berikan waghairuha selain daripada ketaatan, kesabaran, tapi tidak mendatangkan ketenangan di dalam hati mereka. Tapi kalau Allah berikan di dalam hati seseorang itu kesabaran dan ridho dengan ketentuan Allah berikan, ini hati orangnya akan tenang terus hidupnya. Tetapi sebaliknya, jikalau Allah telah cabut keridhaan hati seorang hamba atas ketetapannya, maka orang itu tidak akan merasakan ketenangan, akan yang ada kegelisahan. Bahkan suatu permasalahan yang kecil pun mereka gelisah dan menganggap itu suatu permasalahan yang besar. Kan tetapi wa'akasah sebaliknya, orang yang diberikan Allah hati ketenangan dan ridho, yang besar pun mereka anggap itu kecil karena mereka tenang dan sabar. Nah, di balik kesabaran ini adalah solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan dan dalam keseharian. Jadi sabar ini adalah pokok solusi ketenangan di dalam hati. Insyaallah kita lanjutkan kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemarin kita sudah jelaskan tentang mukadimah panjang lebar. Beliau ini termasuk ashab pengikutnya Imam Syafi'i, dan hujjah beliau, pendapat beliau salah satu yang dikukuhkan di dalam fatwa-fatwa fikih. Imam Nawawi ini kalau soal fatwa fikih beliau bergandengan sama Imam Rafi'i. Kemudian ada lagi namanya Imam Ibnu Hajar Haytami, kemudian ada lagi namanya Imam Romli. Itu ashabnya Syafi'i. Mereka selalu ikhtilaf, berbeda di dalam pendapat. Contoh, di bab siwak, Imam Syafi'i makruh, hukumnya bersiwak ba'da zawal. Akan tetapi Imam Nawawi la karaha, tidak ada makruhnya setelah pada zawal. Padahal Imam Nawawi tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, tapi hujahnya luar biasa. Karena Imam Nawawi ini beliau ahli di berbagai bidang fan ilmu. Beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis. Kalau fikihnya banyak nih, kitab fikihnya, bahkan kitab-kitab besar Majmu', Minhajut Talibin, banyak karangan beliau. Karena beliau ini ahli di berbagai bidang fan ilmu, maka hujah beliau lebih diataskan daripada Imam Rafi'i. Nah, tapi boleh kita mengambil pendapat Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Romli, boleh. Seperti bersiwak tadi, ada ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i itu haram memotong jenggot. Imam Nawawi sudah ada apa-apa, cuma makruh.
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Ba ini wabil makna i'anah, artinya pertolongan. Harfu jar di dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya huruf, ada namanya fiil, ada namanya isim. Ba ini harfun tapi dia bermakna, bermakna dengan atau di, banyak maknanya dalam bahasa Arab. Jadi dengan nama Allah. Ulama sebagian mentafsirkan Bismillah ini, bi ini adalah pertolongan. Jadi segala sesuatu hendaklah kita dimulai dengan Bismillah, karena kita di situ ada munajat, pertolongan kepada, minta tolong sama Allah dengan lapas Bismillah. Jadi beliau menulis kalimat Bismillah. Bahkan keutamaan Bismillah ini banyak yang luar biasa di dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, fadilah keutamaan Bismillah. Maka dalam suatu hadis, kullu zibalin, segala sesuatu perkara, la yabda'u, tidak dimulai, fihi, di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Ada yang mengatakan terputus keberkahannya, ada yang mengatakan wa qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Jadi mau minum tidak baca bismillah, tidak ada barokah. Ada yang mengatakan sedikit keberkahannya. Jadi jangan tinggalkan bismillah. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bahkan banyak fadilah-fadilahnya. Mau masuk rumah bismillah, mau keluar rumah bismillah. Terus jangan tinggalkan, karena termasuk zikrullah, salah satu zikir. Mau tegak nih, bismillah. Nah, jadi ucapkan bismillah. Kemudian ada juga fadilahnya, kemarin kita baca di dalam kitab Tanqihul Hasis. Barang siapa yang mau iza kuntum minal majlis, barang siapa yang mau tegak, bangkit dari majelis. Majelis itu artinya tempat duduk. Mau bangkit dari majelis, mau tegak, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Maka orang yang di situ tidak akan menggibahnya. Yamnaul malaikat, malaikat akan mencegah lisan-lisan orang yang ada di situ untuk menggibah dirinya. Di dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis. Nah, tapi kalau kita duduk nih sama orang-orang yang hobi ngomongin orang, ketika kita mau pergi, mau tegak, mau berdiri, ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, ini satu amalan, maka malaikat akan mencegah lisan dan mulut orang tersebut untuk menggibah gitu. Nah, ini hadis. Cuman kita sih tidak ada rugi juga kalau kita digibah, malah kita transfer pahala. Ada bonusan pahala sebenarnya. Nah. Kemudian bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Jadi Allah memulai namanya dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Saking Allah itu wabil ihsani, kalau di dalam kitab Nurul Zolam, daimil ihsani abda'u bismillah. Nah, terus nazamnya ada daimil ihsani. Nah, artinya Allah itu selalu berbuat ihsan kepada makhluknya. Nah, baiknya Allah terhadap makhluk laisa minal had, tidak ada batasan. Tapi kalau baiknya makhluk itu ada batasan. Ada batasan. Sekali, 2 kali, 3 kali, mintalah tolong terus, bosan orang. Jadi baiknya makhluk terhadap makhluk ada batasan. Tapi kalau baiknya Allah, daimil ihsan, selalu berbuat baik. Nah, tapi Ustaz, saya tidak juga Allah itu gini. Karena kita keyakinan kita selalu seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu sulit datang. Kadang kita menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan sebab, tidak pernah ridho atas qada yang Allah berikan. Nah, itulah tabiat Bani Adam. Segalanya disalahkan. Polisi hidupnya lewat disalahi. Bayangkan, polisi hidup yang tidak salahi kita dicaci maki. Gara-gara inilah, ada portal lah, semuanya lah. Akhirnya meresahkan dirinya sendiri. Segala sesuatu jadi masalah. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah memulai namanya dengan Ar-Rahman.
Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk baiknya Allah terhadap makhluk. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dah Allah mulai dengan Asmaul Husna, dengan namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita jangan pernah putus dengan rahmani Allah, jangan pernah memutus rahmani Allah. Jadi apapun yang terjadi terhadap diri kita, selagi kita berbuat baik di jalannya syariatnya Allah, mungkin bagi kita udah enak. Tapi itulah hakikat kebaikan dari Allah. Contoh, sakit itu kalau kita pandang secara hakikat tidak enak, tapi secara di dalam agama sakit itu penggugur dosa. Ridho dia irfa'u darajat, mengangkat derajat. Jadi luar biasa. Kemudian dengan rahmat kasih sayangnya Allah, kalau pengasih semuanya Allah kasihin. Kalau pengasih semuanya dikasihin Allah. Maaf, pelaku maksiat tetap dikasihin juga sama Allah. Maaf, non muslim, kufar, Allah kasihin juga. Contohnya Allah berikan fasilitas, Allah berikan kesehatan juga. Allah kasih bentuk kasih sayang terhadap makhluk. Walaupun makhluk itu fajir itu durhaka atau melakukan perbuatan maksiat, tapi Allah masih berikan rasa kasih sayang. Nah, kalau rahim itu lebih cenderung ke dalam. Makanya kita nih saudara kandung nih satu rahim. Rahim itu lebih cenderung di dalam. Kalau pengasih umum sifatnya. Kalau rahim lebih di dalam. Rahim itu kan letak di dalam, dekatnya itu rahim. Nah, kalau rahim itu wabil khusus Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Nah, yang paling dahsyat lagi, Allah akan lebih mengasihi orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Wa may yattaqillahu yaj'alhu makhrajan. Bahkan Imam Sya'rawi beliau membagi nikmat rezeki itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling ada darajatul adna asfal. Tingkat yang terendah itu adalah rezeki mal. Kalau mal ini, harta ini siapapun Allah berikan. Orang tidak sholat pun Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah tingkatan rezeki, ada yang namanya madmun tadi kan. Yang pertama madmun, rezeki yang Allah telah jamin. Semua makhluk di bumi ini telah Allah jamin rezekinya. Dalilnya manusia, wa ma min dabbatin, tidak ada suatu makhluk di muka bumi ini illa Allah rizquha, kecuali Allah telah berikan rezekinya. Allah jamin siapapun itu. Ada lagi rezeki yang maksum, yang telah berbagi-bagi. Ini jatahnya segini. Jadi usaha dan upaya dia itu hanya bentuk ikhtiar, tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, satu orang pedagang di pasar, berdagang di tempat yang sama, jualan yang sama, buka tokonya sama, semuanya sama, tapi rezekinya berbeda. Inilah sudah qasam. Qasam itu sudah Allah jatah bagian. Kemudian ada lagi yang rezeki yang mad'ud, yang telah dijanjikan. Nah, ini paling khas, rezeki orang-orang bertakwa. Nah, kalau orang itu bertakwa, Allah janjikan lagi bonus rezeki tambahan. Kemudian kita lanjutkan. Jadi bismillah, kalau rahim itu lebih di dalam. Kasih sayang Allah itu lebih dalam lagi terhadap orang-orang mukmin dan orang muslim. Di bab awal, insyaallah kita baca di bab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ikhdari niyati fi jamil a'mali wal aqwali barizati wal khafi. Bab yang menerangkan tentang ikhlas. Ikhlas dari kata khalasa yukhalisu ikhlasa. Bab yang menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas ini salah satu ruhnya amal. Jadi kalau orang yang beramal
tidak dengan niat yang ikhlas, maka amalnya itu sebagai kamal maiti, sebagaimana mayit, dak ada ruh, dak hidup, mati amalnya itu. Nah, jadi ikhlas ini adalah ruhnya amal. Kalau dia beramal ikhlas lillah wajhillah, hanya kepada Allah, maka amalnya kan itu irfa'u minas sama, dan akan terangkat ke langit. Orang yang ikhlas itu mukhlisina, dia akan cepat amalannya itu tanpa hijab naik ke langit kalau dia ikhlas. Berat enggak? Ya berat, dilatih, belajar menjadi kebiasaan, kebutuhan. Nah, niatkan lillah. Contoh, orang yang bersedekah, tapi kembali lagi pada pengetahuan tauhidnya, tasawufnya. Nah, hakikat orang yang sedekah kalau dia paham, ini duitnya Allah, aku kembalikan lagi kepada Allah. Kenapa galak kita solid menahan? Karena kita merasa memiliki, seolah-olah dengan upaya kita ini duit milik kita. Akhirnya kita menahan. Tapi kalau kita paham konsep tauhid, ini rezeki dari Allah dan aku kembalikan lagi kepada Allah. Jadi akan mudah untuk mengeluarkan. Kenapa sulit tadi? Karena kita merasa memiliki. Nah, ini sulitnya. Kemudian wa ikhdar, menghadirkan niat. Setelah ikhlas, menghadirkan niat. Apa niat tadi? Adalah ikhlas. Wajihillah lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya setiap dia berbuat baik, yang dipandang itu adalah cuma lillah, karena Allah, bukan karena makhluk. Tidak mengharapkan jaza'u linnas, balasan dari manusia, tidak peduli. Contoh, ada kalau kita salah satu contoh ikhlas, kita berbuat baik pada si fulan nih. Tahu-tahu respon si fulan ini malah menyakiti. Nah, marah dah dia. Apakah dia mengungkit tak kira-kira? Kalau dia sudahlah, serah dia lah. Nah, caci maki saya, urusan dia sama Tuhan. Tugas saya itu ihsan, cuma berbuat baik kepada makhluknya Allah. Jadi tidak merubah amal dia, tidak merubah hati dia ketika dia dapat balasan yang jelek. Ini namanya ikhlas. Kadang kita ini capek-capek beramal, rugi banyak-banyak ngamal. Kalau udah aku dulu, nah ini selesai, hilang amalannya. Nih, karpetnya aku dulu beli nih, nah selesai, hilang pahalanya. Mengungkit, nauzubillah. Wal ikhdari niat. Jadi menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala fi jami'il a'mali, setiap perbuatan amalia ibadah, wal aqwal, dan ucapan. Ucapan ini penting. Kadang lisan ini bisa kazab, bisa berbohong. Lisan ini bisa berbohong. Apa yang diucapkan bisa dilatih, bisa dihafal, tapi belum tentu tulus dari hati. Kemudian al-barizati wal khafi, maupun yang amal yang tampak maupun amal yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui, Allahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Nah, jadi hadirkan, belajar kita untuk ikhlas, dan setiap amal kita jadikan karena Allah. Jangan takut A, jangan takut B, jangan takut C. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud." Tidaklah aku perintahkan kalian illa, kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah. Dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi hakikat kita diciptakan ini illa liya'budullah, kecuali kita dipinta untuk ibadah kepada Allah. Nah, bayangkan apalagi sekarang kita masuk di bulan Rajab, 27 Rajab itu yang utama Nabi itu Isra dan Mi'raj. Nabi Isra itu perjalanan, Mi'raj itu dari kata Raja itu Nabi naik ke langit. Nah, Nabi menjemput perintah sholat. Sholat ini salah satu bentuk ubudiyah, ibadah makhluk kepada Allah. Wal munajatu, antara munajat kepada Allah. Artinya kita ini seorang hamba yang hakikatnya hidup kita ini disuruh ibadah. Dan ibadah ini tidak ada batasan. Selain yang wajib, mencari nafkah itu salah satu kewajiban.
Karena dalam hadis Nabi katakan, thalabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Artinya ketika dia berusaha, berdagang, bekerja mencari yang halal, berarti dia dapat pahala. Jadi jangan salah, itu adalah nilai ibadah. Nah, kalau kita niatkan ibadah, bahkan nanti ada di sini di dalam syarah, kalau engkau berniat berbuat ihsan ala ahlihi kepada keluargamu, ittifaq rezeki, memberikan nafkah atas rezekimu karena Allah lillahi taala, ajru, engkau akan mendapatkan wabil niat, dengan niat yang engkau tanamkan di dalam hatimu. Jadi ibadah, jangan jadi keluhan ketika kita memberikan infak kepada keluarga. Jadikan lillah karena Allah. Jadi nilai ibadah sebagaimana orang yang bersedekah. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kemudian ditambah lagi, sedang beribadah illa liya'budullah, kecuali ibadah kepada Allah mukhlis, ikhlas karena Allah lillahi taala. Nah, kembali lagi ke ilmu tauhid. Orang yang paham ilmu tauhid, ma'rifat. Kalau di dalam kitab Jawhara Tauhid itu, yajibul alal muslimin ma'rifatillah. Wajib seorang mukmin itu mengenal Allah. Wajib. Masa kita kerja, bos kita tidak kenal yang gaji kita? Bagaimana orang yang Allah yang memberikan kita kehidupan? Kita dipinta untuk mengenal Allah. Dengan apa? Dengan majelis ilmu. Sebagaimana Nabi katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mukhlis karena Allah lillahi ta'ala, apalagi seperti sholat. Karena kalau dia sudah paham konsep dia seorang hamba, namanya hamba, kalau kita kerja kan kita kan tepat waktu. Bangun jam segini, berangkat jam segini, balik jam segini, istirahat jam segini. Karena dia tahu posisi dia karyawan. Nah, bagaimana kita sekarang ini diposisikan seorang hamba? Ya patuh kepada Allah. Subuh ya berangkat berjamaah. Waktunya sholat ya sholat. Apalagi di bulan Rajab ini perintah yang diwajibkan lagi di dalam hukum Islam itu adalah sholat. Bahkan di dalam kitab fikih itu dijelaskan panjang lebar kaifiyatus sholati, tata cara sholat. Pertama, wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau di sholat fardu, kalau sholat fardu dia sehat sengaja duduk, la tasahu, tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia sehat sengaja duduk di dalam sholat sunnah, sah. Tapi nisfu ajri, pahalanya separuh. Dia mau baring, boleh tak? Baring, boleh. Tapi rubu, seperempat daripada duduk. Kalau dia sholat sunat. Kalau sholat wajib dia berdiri. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, baru boleh dia duduk. Saking segitunya. Tidak bisa juga berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh miring. Tak mampu juga miring, boleh dia terlentang. Tak mampu juga terlentang, yu'mi'u ala ra'si. Boleh dia pakai isyarat kepala. Tak mampu juga wabil basar, dengan pandangan mata, kedipan turful ainin, dengan mata. Tak mampu juga fabi qalbi, cukup di dalam hati. Jadi tidak ada celah untuk meninggalkan ibadah sholat. Nah, kalau ibadah yang lainnya, puasa, wajib tak wajib? Bagi yang mampu. Sakit dia tak wajib, cuma wajib qada. Nah, zakat, wajib tak wajib? Bagi yang mampu. Tak ada duit dia, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, wajib sholat. Tidak ada la ilata terku, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Apalagi ayat hati Ustaz tayamum. Ayat hati tayamum. Nah, saking begitu salat ini kan as-salatu kal jasati ala ra'si. Salat ini bagaikan jasad dan kepala. Kalaulah manusia itu tidak ada tangan, masih hidup. Manusia tidak punya kaki, masih hidup. Tapi kalau manusia tidak punya kepala, mungkin tidak hidup. Tidak mungkin. Artinya begitu juga lah orang yang telah meninggalkan sholat termasuk orang yang qata'u, telah memutuskan daripada din agama.
Bayangkan perintah salat itu pertama kali 50. Kemudian Nabi turun, teman bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup sebanyak itu, minta lagi rukhsah keringan kepada Allah. Akhirnya dapatlah rukhsah menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa bilang, nanti umatmu kan tidak sanggup juga 5 waktu tersebut. Memang jadi berat, padahal cuma 5 waktu. Bayangkan seandainya 50, mungkin kita tidak pernah aktivitas, sholat kerja gitu. Kalau seandainya 50 waktu nih. Nah, cuma 5 waktu ini masih berat ya. Lillahi ta'ala karena Allah. Sholat itu ibadah, sehat. Hidup ini sebentar, 60, 65, 70 udah bonus. Jadi nunggu bela. Jadi kita nih nanam bela sekarang. Menanam amal soleh. Jadi wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahudin, dan diperintahkan kita ini untuk ibadah tapi dengan ikhlas. Lahuddin di dalam agama, hunafa lurus. Lurus artinya tidak ada melenceng-melenceng. Memang lillah karena Allah. Wa yuqimu shalah, dan dirikan salat. Dalam Quran paling banyak wa aqimus shalah wa atuz zakat wa aqimus shalah aqimus shalah. Berulang-ulang kalimat salat ini. Nah, bahkan di dalam kitab Rohil Maktum, Syiron Nabawiyah, Nabi itu ketika sebelum rohnya dicabut, Nabi bersiwak, Nabi katakan as-shalah as-shalah. 3 kali Nabi katakan. Salah samarat 3 kali. Saking begitu pentingnya salat. Jadi kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan memahami bacaan, dengan memahami rukun-rukun dengan benar, ada tumaknina. Kemudian setelah mendirikan sholat, itu bentuk salah satu ubudiyah, ibadah. Karena hakikat seorang hamba itu salah satu diperintahkan sholat. Wasta'inu bisabri wassholah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semakin banyak masalah dalam kehidupan kita, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Semakin banyak keinginan kita sama Allah, semakin banyak keinginan hajat-hajat kita, perbanyak sholat. Nah, jadi sholat berbarengan dengan ikhtiar. Sudah ikhtiar, baru tawakal. Tawakal itu berserah diri. Sudah berdoa, sudah ikhtiar, baru tawakal. Jangan terbalik. Ini tidak tawakal dulu, ikhtiarnya tidak, ini keliru. Jadi tawakal ini di akhir. Sudah doa, ikhtiar, berserah diri. Apapun keputusan Allah, aku terima. Itulah yang terbaik. Nah, kalau hasilnya, ekspektasinya tidak sesuai dengan doa dan hajat dia tidak terlalu kecewa. Karena dia telah berserah diri. Ya Allah, ya Rabb, aku telah memohon kepadamu dan aku telah ikhtiar. Apapun keputusanmu, aku ridho ya Allah. Mungkin inilah yang terbaik buat diriku. Nah, ketika dia sudah berserah diri di akhir, sudah doa, ikhtiar, tawakal. Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginan, insya Allah dia tidak akan kecewa. Yang penting tawakal. Karena kita ini yang tidak membuat ketenangan dalam hati, karena kita jarangnya tawakal, berserah diri kepada Allah. Padahal kita ini makhluk tidak punya daya dan upaya. Jadi maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat ini ada berbagai dalam fikih. Ada zakat tanaman, ada zakat mal, ada zakatul fitrah, ada lagi zakat hewan, bahim, binatang-binatang ternak. Nah, wajib dia menunaikan zakat bagi yang mampu. Yang tidak mampu jangan dipaksakan. Jadi mustahik orang yang berhak menerima zakat. Jadi Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Wa zalika dinil qayyimah, dan inilah agama yang sangat lurus dan benar. Surat Al-Bayyinah. Kemudian lan yanallahu, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging, wala dimauha, dan darah-darah yang dia sembelihin, yang dia korbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai pahalanya itu karena ketakwaannya. Yang sampai itu adalah ketakwaannya, keikhlasannya lillahi ta'ala, dia nyembelih korban,
karena Allah lillahi ta'ala. Inilah cepat sampainya kepada Allah. Kemudian waqala ta'ala, Allah katakan juga dalam firman-Nya, "Qul in tukhfu", katakanlah sesungguhnya apa-apa yang kau sembunyikan, segala sesuatu fis sudurikum, di dalam hati kalian, au tubdu, dan yang kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah Maha mengetahui. Jadi apa yang kita besitkan dalam hati, apa yang kita lintaskan dalam hati, apa yang kita niatkan dalam hati, memang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui apa niat kita. Nah, jadi niat ini penting nih. Mungkin kita bisa ngelabui manusia, ngelabui kawan, ngelabui makhluk, tapi ingat Allah tahu apa yang fi sudurikum, apa yang dalam hati kalian, yang tersembunyi. Nah, dan yang di dalam hati akan dihisab. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya penglihatan kalian dan apa-apa yang dalam hati kalian, pendengaran kalian akan dihisab oleh Allah. Mata ini akan dihisab. Apa yang dipandangnya? Maksiat. Apa yang dipandangnya? Al-Quran. Apa yang dipandangnya? Kitab-kitab dapat pahala. Kalau dipandangnya itu maksiat, akan dapat dosa. Kemudian wa an Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab. Jadi ada satu sahabat Amirul Mukminin. Amir ini adalah pemimpin. Pemimpin mukmin ya adalah pemimpin seorang mukmin. Kalau bahasa kita sekarang namanya presiden. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka khulafanya kepemimpinan digantilah sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu sahabat yang dijuluki namanya Al-Faruq. Al-Faruq ini dari kata faroqah, orang yang bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Dan Sayyidina Umar ini salah satu sahabat yang paling tegas. Kalau Abu Bakar sebaliknya, sahabat yang paling lembut, mudah nangis. Abu Bakar itu mudah meneteskan air mata. Terbalik sama Sayyidina Umar, tegas. Kalau Sayyidina Umar tegas, bahkan saking tegasnya di dalam agama, beliau dijuluki juga dengan Asyad. Asyad ini pemberani, as-suja'ah, artinya pemberani. Saking dia berani, benar-benar teguh di jalan Allah, bahkan syaitan pun yakhufun, setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Nah, jadi kalau di dalam syara arba'in itu, di situ dijabarkan panjang lebar. Kalau seseorang itu takut sama Allah, benar-benar takut sama Allah, tidak ada punya rasa takut lagi selain Allah, maka akan Allah buat takut semua makhluk kepada dirinya. Nah, contoh Sayyidina Umar, saking tegasnya, saking takutnya dia sama Allah, menjalankannya hak benar-benar, menjauhi yang batil, katakan batil secara benar, sampai setan pun takut sama beliau. Artinya, bahkan ada satu riwayat, setan itu kalau Sayyidina Umar lewat gang ini, setan itu berpindah ke gang lain. Bahkan kalau pas-pasan sama Sayyidina Umar, itu terbakar iblis itu. Saking takutnya. Sama Sayyidina Umar. Tidak ada wirid-wirid, tidak ada amalan dia yang lain-lain, baca mantra, tidak ada ruqyah-ruqyah, cuma sih kok keimanannya kuat. Orang yang sudah imannya benar-benar kuat, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, wala tahzanun, tidak ada rasa sedih dalam hidupnya. Karena dia punya Malikinas, rajanya manusia. Dia dekat sang pemilik dunia, sang pemilik makhluk. Dekati sang pemilik makhluk. Nah, tapi kalau orang yang tidak takut sama Allah, yang melanggar perintahnya, malah mendekati larangannya, malah meninggalkan perintahnya, Allah akan buat dia di dalam hati banyak rasa ketakutan.